Namaku Farah. Aku masih ingat betul. Hari pertama aku bertemu Damar. Saat itu hujan deras mengguyur halaman sekolah, dan aku lupa membawa payung. Semua anak berlarian mencari tempat berteduh. Sementara aku hanya bisa berdiri di bawah pohon flamboyan, menatap air yang mengalir di tanah seperti sungai kecil. Damar datang dengan jas hujan lusuh dan sepatu kotor penuh lumpur. Ia tersenyum, lalu tanpa banyak bicara, menyerahkan payung lipat kecil berwarna biru tua kepadaku. "Pakai saja, nanti kita lari bareng," katanya. Dari situlah semuanya dimulai. Damar bukan tipe cowok populer, tapi ada yang hangat darinya. Ia tenang, suka membaca, dan selalu ingat hal-hal kecil yang orang lain lupakan. Kami mulai sering duduk bersama di perpustakaan, saling mencatat pelajaran, dan diam-diam, aku menunggu setiap hari hanya untuk bisa melihat senyumnya. Kami saling mendukung dalam banyak hal. Saat aku gagal ujian matematika, Damar yang mengajariku hingga tengah malam di warung kopi. Saat ia kehilangan ibunya, aku duduk di sebelahnya sepanjang pemakaman, memegang tangannya dalam diam. Hingga akhirnya, di semester akhir, Damar menyatakan perasaannya. Ia tidak berlebihan, hanya kalimat sederhana saat kami duduk di taman belakang sekolah, menatap langit senja yang perlahan berubah ungu. "Kalau kamu juga suka, kita bisa saling jaga sampai lulus ya." Dan aku mengangguk. Bahagia. Waktu seperti berhenti. Dunia hanya tentang aku dan dia. Kami tak pernah pacaran secara resmi. Tak ada kata jadian, tapi semua orang tahu kami saling memiliki. Teman-teman mulai memanggil kami pasangan buku karena setiap hari kami duduk berdampingan membaca di perpustakaan. Tapi cinta tak selalu tentang dua orang. Kadang dunia ikut campur, dan harapan yang kami bangun runtuh karena satu kata. Ayahku. Ketika ia tahu aku dekat dengan Damar, reaksinya mengejutkanku. Ia tidak marah besar, tapi sikapnya berubah dingin. Diam, jauh, dan akhirnya satu kalimat keluar dari mulutnya yang membelah segalanya. "Tidak." Aku memohon, menjelaskan. Tapi ayah tetap teguh. Bukan karena Damar orang jahat, tapi karena ia ingin aku menikah dengan pilihan keluarga anak rekan bisnisnya. "Farah, kamu gadis satu-satunya. Masa depan keluarga kita tergantung padamu," katanya. Damar mencoba bertahan. Ia bahkan datang ke rumah, berbicara baik-baik. Tapi ayah hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Seolah Damar tidak ada, kami berdua perlahan menjauh. Komunikasi memudar. Aku tahu Damar tidak menyerah. Tapi ia tak ingin aku memilih antara cinta dan keluarga. Hari kelulusan menjadi hari terakhir aku melihatnya. Kami hanya sempat saling pandang, tersenyum pahit, lalu berbalik arah. Tak ada pelukan, tak ada perpisahan. Beberapa tahun kemudian, aku mendengar kabar Damar menikah dengan seseorang yang juga ia temui di perpustakaan. Seseorang yang juga suka membaca diam-diam di pojok ruangan. Aku mencoba tersenyum mendengar kabar itu, tapi hatiku terasa seperti diremas. Dan aku masih menyimpan payung biru tua itu di lemariku. Lusuh, seperti kenangan yang mulai pudar. Tapi setiap kali hujan turun, aku kembali ke masa itu. Masa saat satu senyum bisa membuat dunia terasa penuh harapan. Aku sempat bertemu kembali dengan Damar dalam sebuah seminar penulis muda. Ia menulis buku puisi. Beberapa puisinya, ku tahu terinspirasi dari kami. Tapi kami hanya berbicara singkat. Basa-basi, seperti dua orang asing yang pernah saling mencintai dalam diam. Cinta pertama mungkin tak selalu berakhir bahagia, tapi ia akan selalu tinggal. Di hati yang diam-diam berharap, waktu bisa kembali berputar hanya untuk satu hari saja. Satu hari. Untuk mengatakan, andai saja waktu itu aku bisa melawan satu kata itu.